Hai, selamat datang kembali di channel Review Gadget. Hari ini kita akan membandingkan Xiaomi 12 Lite dan Samsung Galaxy A7 III dari semua aspeknya ya, baik itu performanya, baterainya, fitur-fiturnya, sampai di sektor kameranya. Mana dari kedua device ini yang sesuai kebutuhan kalian? Karena saya membandingkan kedua HP ini karena chipsetnya yang mirip-mirip. Mana yang lebih worth it? Yuk kita mulai videonya. Hal yang pertama adalah dari sektor harganya. Meskipun chipset yang digunakan itu sama, Snapdragon 778 5G, cuman dari sektor harganya lebih murah di Xiaomi 12 Lite, di mana Xiaomi 12 Lite dengan varian yang sama 8/256GB itu dibanderol dengan harga 5.400.000. Sedangkan Samsung Galaxy A7 III masih tinggi ya di 6.800.000, plus paket pembeliannya juga lengkap di Xiaomi 12 Lite ya. Jadi untuk harga dan paket pembeliannya definitely hands down Xiaomi 12 Lite menang di sini. Kemudian yang selanjutnya untuk sektor desainnya, Xiaomi 12 Lite take the lead ya di sini, karena dari segi desainnya itu Xiaomi 12 Lite itu lebih fresh, sedangkan di Samsung Galaxy A7 III itu sudah dipakai desainnya di beberapa generasi sebelumnya. Plus bagian back covernya ini menggunakan kaca, jadi terkesan lebih premium dan lebih tipis juga. Kemudian untuk penggunaan satu tangan, menurut saya lebih user friendly di Xiaomi 12 Lite ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A7 III. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor performanya, ini yang membuat saya memversuskan antara kedua device ini. Manakah Snapdragon 778 5G yang tuningnya lebih bagus? Kita mulai dari benchmarknya terlebih dahulu deh. Ternyata untuk Antutunya sama-sama di kisaran 520 ribuan, kemudian Geekbench 5-nya itu kurang lebih juga sama. Untuk performa sehari-hari, multitasking terutama keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman di skenario tertentu seperti bermain Genshin Impact, frame rate yang diberikan di Samsung Galaxy A7 III itu lebih tinggi di kisaran 40-50 fps, sedangkan Xiaomi 12 Lite itu untuk bermain Genshin Impact di limit. Cuman di limitnya itu ada tujuannya, adem juga. Cuman di skenario yang lain, ketika saya mengambil foto antara kedua device ini, shutter speednya itu lebih cepat di Xiaomi 12 Lite. Jadi untuk performanya saya bisa bilang ini seimbang ya, neck to neck. Jadi dari segi performanya nggak perlu pusing kalian memilih antara kedua device ini. Kemudian untuk performa baterainya, kalau kita lihat dari kapasitasnya, memang Xiaomi 12 Lite ini lebih mediocre, di mana ini hanya 4.300 mAh. Kalau Samsung Galaxy A7 III itu 5.000 mAh. Tetapi setelah saya uji pengetesan, saya pastikan 100% ya sebelum kita uji, itu ternyata setelah Antutunya selesai, sisa baterai di Xiaomi 12 Lite itu masih 99%, sedangkan di Samsung Galaxy A7 III itu 98%. Kemudian kita lanjut untuk pengetesan mengambil video selama 15 menit. Itu sisa baterai di Xiaomi 12 Lite itu 96%, sedangkan di Samsung Galaxy A7 III itu 94%. Jadi menurut saya kita tidak bisa mengejudge dengan segi kapasitasnya saja. Mungkin itu karena update softwarenya dan ukuran layarnya lebih kecil, ini membuat Xiaomi 12 Lite lebih irit. Ditambah untuk pengecasannya itu 67 watt di Xiaomi 12 Lite, dari 0 sampai 100 itu hanya 40 menitan saja, sedangkan di Samsung Galaxy A7 III itu sekitar 1 jam 21 menitan saja. Jadi menurut saya dari segi baterainya, dari segi keawetannya plus pengecasannya, hands down Xiaomi 12 Lite lebih irit. Kemudian untuk layarnya, kesamaannya terlebih dahulu, refresh rate-nya sama 120 Hz. Kemudian panelnya juga sama-sama AMOLED, cuman di Samsung Galaxy A7 III itu menggunakan Super AMOLED Plus. Dan keduanya juga sama-sama menggunakan proteksi yang sama, Corning Gorilla Glass 5, dan sudah mendukung in-display fingerprint. Cuman in-display fingerprint di Xiaomi 12 Lite itu ada fitur heart rate monitornya ya, itu nilai lebih. Untuk bezelnya keduanya sama-sama tipis ya, bahkan Xiaomi memiliki screen to body ratio 88,2% dibandingkan dengan 87% di Samsung Galaxy A7 III. Untuk nilai tambahan yang lain di Xiaomi 12 Lite itu mendukung SDR10 Plus dan kedalaman warnanya bisa 12 bit. Cuman kalau kita bandingkan side by side antara kedua device ini, layarnya sama-sama bagus dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Tergantung kalian suka layar besar di A7 III atau lumayan compact di Xiaomi 12 Lite. Kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas kesamanya terlebih dahulu. Keduanya sama-sama mendukung 5G, kemudian juga sama-sama mendukung NFC, sensor-sensornya juga lengkap keduanya. Tapi di Xiaomi 12 Lite itu menang ada Air Blasternya ya. Kalau di Samsung fitur-fiturnya sudah mendukung IP67 dan sudah mendukung support hybrid SIM. Jadi sudah bisa mendukung micro SD ya di Samsung Galaxy A7 III. Cuman masalah stereo speakernya, again saya lebih suka kualitas stereo speakernya di Samsung Galaxy A7 III. Kerasa lebih bulat aja. Coba cek sendiri. Xiaomi 12 Lite sudah beberapa bulan yang lalu rilis ya. Xiaomi 12
12 Lite sudah beberapa bulan yang lalu rilis ya, cuman di channel ini baru berkesempatan untuk mereviewnya, tapi pas banget. Kemudian untuk softwarenya, jelas hands down Samsung memiliki user experience terbaik ya untuk Android resmi yang ada di Indonesia. Apalagi dibandingkan dengan MIUI, menurut saya jomplang banget. Apalagi untuk update softwarenya jelas lebih panjang di Samsung Galaxy A7 III, bisa sampai 4 tahun dan security patch-nya bisa sampai 5 tahun. Kemudian untuk kameranya, keduanya memiliki resolusi yang sama, di main lensanya 108 megapiksel. Tapi Xiaomi sedikit agak jomplang ya, karena ultrawide-nya lebih tinggi di Samsung Galaxy A7 III di 12 megapiksel dan makronya lebih tinggi di Samsung Galaxy A7 III. Untuk kamera depannya sama-sama mendukung 32 megapiksel. Cuman di Xiaomi itu nilai jualan utamanya ada autofokusnya. Hasil kamera keduanya memiliki karakter yang berbeda ya. Kalau Samsung Galaxy A7 III itu lebih ke flat, tapi lebih fleksibel kalau kita edit-edit. Kalau si Xiaomi 12 Lite itu lebih ke ready to pose. Cuman salah satu downside-nya ready to pose itu keakuratan warnanya tidak akurat seperti Samsung Galaxy A7 III. Kemudian setelah saya eksperimen 2x zoom-nya, meskipun ini digital keduanya, itu ternyata Xiaomi 12 Lite bisa memaintain warnanya. Untuk masalah skin tone, lagi-lagi keduanya sesuai selera. Cuman khusus untuk portrait foto, SDR di Samsung itu bekerja ya, sedangkan di Xiaomi SDR-nya nggak bekerja. Buat ultrawide-nya, Samsung lebih detail dan luas sudut pandangnya. Jadi saya untuk ultrawide-nya lebih memilih di Samsung Galaxy A7 III. Kemudian dari segi makronya juga lebih memilih di Samsung Galaxy A7 III karena resolusinya lebih tinggi. Kemudian untuk night mode-nya, most of the time tone warna yang dihasilkan di Xiaomi 12 Lite itu lebih eye pleasing ya, nggak flat. Meskipun OIS-nya di Samsung Galaxy A7 III kadang membantu. Tapi secara overall kualitas night mode-nya saya lebih condong di Xiaomi 12 Lite. Kemudian untuk selfie-nya kalian bisa melihat sendiri, ini tergantung selera teman-teman seperti apa. Tapi untuk Xiaomi 12 Lite itu ada dua keunggulan. Yang pertama adalah autofokusnya sudah mendukung kamera depannya, dan ada 2 LED tambahan ya kalau teman-teman perlu cahaya tambahan. Untuk video kamera depannya Xiaomi 12 Lite itu lebih lebar sudut pandangnya, sedangkan di Samsung Galaxy A7 III itu bisa resolusi 4K 30 fps. 80-60 fps juga sudah mendukung keduanya. Stabilannya karena kurang begitu maksimal keduanya ya hasilnya kayak gini. Ini adalah 1080 30 fps antara kedua device ini. Kalau saya lihat di viewfinder masih flat ya di A7 III, lebih vibrant di Xiaomi 12 Lite. Untuk 1080 60 fps di Xiaomi 12 Lite lebih stabil tapi lebih nge-crop juga. Warnanya kok lebih keluar di Xiaomi 12 Lite. Untuk 4K-nya, kamera utamanya ini lebih stabil di Xiaomi 12 Lite dan produksi warnanya lebih keluar ya, tapi sudut pandangnya lebih lebar di Samsung Galaxy A7 III. Dan keunggulan Samsung untuk videonya bisa switch antar lensanya bahkan sampai kamera depannya. Plus ultrawide-nya Samsung lebih lebar dan bisa beresolusi 4K 30 fps. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Samsung Galaxy A7 III ini memang memiliki user experience yang lebih nyaman ya untuk kebanyakan orang. Bahkan menurut saya untuk 3 kameranya dari lensa utamanya, ultrawide sampai makronya lebih merata dibandingkan dengan Xiaomi 12 Lite. Dan videonya bisa switch antar lensa ya, bahkan sampai lensa selfie-nya. Tapi secara keseluruhan dengan harga yang lebih murah, kemudian paket pembelian yang lebih lengkap, desain yang lebih keren, kemudian penggunaan satu tangan yang lebih nyaman, baterai dan kecepatan chargingnya lebih awet, sampai kualitas videonya menurut saya di rentan harga 5,4 jutaan ini menjadi salah satu HP yang all-rounder ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton videonya ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, monggo silahkan subscribe. Kalau teman-teman merasa terbantu juga dengan konten ini, monggo silahkan share juga dan bisa melihat video yang lain di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out guys.